Bayangkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang masa lalu Anda. Bukan untuk mengubah apa yang terjadi secara fisik, tetapi untuk mengubah cara Anda memandangnya. Dan dengan itu, mengubah bagaimana masa lalu memengaruhi Anda hari ini. Masa lalu seringkali terasa seperti rantai yang membelenggu langkah kita, menahan kita dalam pola pikir, emosi, atau keyakinan yang membatasi. Namun, ada cara untuk membebaskan diri, sebuah seni yang menggabungkan kekuatan pikiran bawah sadar, visualisasi, dan keyakinan akan potensi tak terbatas kita. Buku ini adalah undangan untuk menelusuri kekuatan revisi, sebuah proses transformatif yang memungkinkan Anda merekonstruksi pengalaman masa lalu, mengubah emosi yang melekat padanya, dan menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan impian dan aspirasi Anda. Melalui pemahaman tentang ilmu memori, inspirasi dari ajaran Neville Goddard, hingga teknik-teknik praktis yang dapat Anda gunakan sehari-hari, buku ini menawarkan peta menuju kebebasan mental dan emosional. Ini bukan hanya tentang mengatasi masa lalu, tetapi juga tentang merangkul masa kini dan membangun masa depan yang Anda inginkan. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah ajakan untuk membuka pikiran, menantang keyakinan lama, dan menciptakan narasi baru yang penuh harapan dan kekuatan. Apapun yang telah Anda alami, perubahan selalu mungkin. Anda memegang pena untuk menulis ulang kisah hidup Anda, dan saatnya memulainya sekarang. Bab 1. Kekuatan revisi, gerbang transformasi diri. Setiap hari, pikiran kita berputar tanpa henti, mengulang cerita-cerita lama yang kita yakini sebagai kebenaran. Kadang-kadang, cerita itu adalah kenangan indah yang menguatkan. Tetapi lebih sering, mereka adalah luka, penyesalan, atau ketakutan yang mengikat kita pada masa lalu. Bagaimana jika Anda dapat merevisi cerita itu? Bukan untuk menghapus apa yang terjadi, tetapi untuk mengubah makna dan dampaknya pada hidup Anda saat ini. Revisi adalah pintu menuju kebebasan. Ia mengundang Anda untuk melihat masa lalu bukan sebagai penjara, tetapi sebagai ladang yang penuh kemungkinan transformasi. Di balik setiap peristiwa, ada ruang untuk perspektif baru, sebuah peluang untuk memandang kembali dengan cinta, pengertian, dan kekuatan. Pikiran bawah sadar adalah taman tempat benih realitas kita tumbuh. Apapun yang Anda tanam di sana, baik itu keyakinan yang membangun atau pikiran yang merusak, akan berkembang menjadi pengalaman hidup Anda. Jika Anda terus menanam benih luka dan penyesalan, itulah yang akan Anda panen. Namun, ketika Anda memilih untuk menanam benih harapan, keberanian, dan kasih sayang, hidup Anda akan mulai mencerminkan kualitas tersebut. Revisi memberi kita kesempatan untuk menanam ulang taman ini. Dengan memahami kekuatan pikiran bawah sadar, kita dapat menggantikan pola-pola lama dengan narasi baru yang memberdayakan. Revisi adalah seni membayangkan kembali masa lalu Anda. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat sebuah peristiwa, Anda mengubah kekuatannya atas Anda. Bayangkan sebuah kenangan yang menyakitkan, seperti kegagalan atau pengkhianatan. Dalam praktik revisi, Anda tidak menyangkal bahwa hal itu terjadi, tetapi Anda membayangkannya ulang dengan hasil yang berbeda, yang lebih selaras dengan pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah tindakan yang mengubah energi emosional yang melekat pada ingatan tersebut. Apa yang dulunya membebani Anda, kini menjadi bahan bakar untuk kekuatan dan kebijaksanaan baru. Seringkali kita merasa terperangkap oleh pengalaman masa lalu, seolah-olah mereka adalah fakta yang tidak dapat diubah. Namun, kenyataannya adalah masa lalu hanya hidup dalam pikiran kita. Ia tidak memiliki kekuasaan selain yang kita berikan. Dengan revisi, Anda mulai melepaskan belenggu ini, membiarkan diri Anda berjalan maju tanpa membawa beban yang tidak perlu. Membebaskan diri dari batasan masa lalu adalah seperti melepaskan jangkar dari kapal. Tanpa beban itu, Anda bebas untuk berlayar kemana saja, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Revisi bukan hanya tentang melihat masa lalu, ia adalah tentang memanfaatkan kekuatan momen saat ini untuk menciptakan realitas yang baru. Ketika Anda merevisi, Anda mengundang diri Anda untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang, dengan semua potensi yang Anda miliki. Momen ini adalah tempat semua perubahan dimulai. Dengan setiap napas, Anda diberi kesempatan untuk memilih pikiran yang lebih baik,
emosi yang lebih lembut, dan tindakan yang lebih selaras dengan impian Anda. Revisi adalah alat untuk memaksimalkan momen ini, menjadikannya pijakan menuju kehidupan yang lebih damai, penuh, dan memuaskan. Di bab ini, kita telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan revisi. Dengan mempelajari pikiran bawah sadar, mengenali batasan masa lalu, dan menyadari potensi momen saat ini, Anda sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan transformasi yang luar biasa. Ingatlah, Anda tidak perlu menjadi tawanan dari cerita lama Anda. Anda adalah penulisnya, dan Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang narasi yang lebih baik. Bab 2. Memahami ilmu tentang memori. Setiap pengalaman yang kita alami, setiap tawa dan tangis, tersimpan dalam pikiran kita seperti halaman dalam sebuah buku. Namun, apa yang kita anggap sebagai kenangan bukanlah rekaman sempurna dari masa lalu. Memori adalah cermin yang retak, memantulkan sebagian kebenaran, sebagian emosi, dan seringkali distorsi. Bagaimana kita memahami kenangan kita menjadi kunci untuk memahami diri kita sendiri. Memori bukanlah penjara, ia adalah bahan mentah. Bagaimana kita memproses dan menafsirkannya menentukan apakah kita akan terjebak dalam masa lalu atau menggunakannya sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan. Dalam bab ini, kita akan menggali bagaimana memori bekerja, mengapa ia membentuk siapa kita, dan bagaimana kita dapat mulai menantang narasi negatif yang berasal darinya. Memori lebih dari sekadar gambaran mental. Ia adalah cetak biru yang membentuk keputusan, keyakinan, dan cara kita memandang dunia. Setiap kali Anda mengingat sesuatu, Anda sebenarnya tidak melihat peristiwa itu seperti adanya, melainkan versi yang telah diwarnai oleh emosi dan interpretasi. Misalnya, sebuah kegagalan di masa lalu mungkin tidak lagi tentang apa yang terjadi, tetapi tentang rasa malu atau takut yang Anda kaitkan dengannya. Hal ini memengaruhi cara Anda menghadapi tantangan serupa di masa kini. Dengan memahami bahwa memori dapat berubah dan berkembang, kita membuka pintu untuk membebaskan diri dari pola yang membatasi. Di balik layar, otak kita memiliki dua aktor utama dalam pembentukan memori, amigdala dan hipokampus. Amigdala bertanggung jawab atas respons emosional kita, sementara hipokampus merekam detail peristiwa. Ketika sesuatu yang intens terjadi, entah itu penuh sukacita atau menyakitkan, amigdala memperkuat ingatan tersebut, memastikan bahwa ia tertanam kuat dalam pikiran kita. Namun, kekuatan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Trauma, misalnya, meninggalkan jejak yang mendalam karena emosi yang menyertainya begitu kuat. Dengan memahami bagaimana otak kita bekerja, kita dapat mulai melemahkan ingatan negatif dengan mengurangi intensitas emosinya dan mengubah cara kita mengingatnya. Emosi adalah lem yang merekatkan kenangan pada jiwa kita. Sebuah kejadian biasa bisa menjadi luar biasa hanya karena perasaan yang menyertainya. Sebuah kata tajam yang diucapkan seseorang di masa lalu mungkin terus terngiang dalam pikiran Anda. Bukan karena kata-kata itu sendiri, tetapi karena rasa sakit yang ditinggalkannya. Di sisi lain, kita juga dapat menggunakan kekuatan emosi ini untuk membangun kenangan positif. Dengan sengaja menanamkan rasa syukur, kebahagiaan, atau keberanian pada kenangan tertentu, kita dapat menciptakan arsip mental yang memberdayakan, bukan membatasi. Kita sering memperlakukan memori negatif sebagai fakta, padahal kenyataannya, mereka hanyalah interpretasi. Sebuah komentar kasar dari seseorang di masa lalu mungkin bukan cerminan nilai Anda, melainkan cerminan rasa sakit mereka sendiri. Dengan menantang memori ini, kita dapat melepaskan diri dari belenggu yang tidak lagi relevan. Proses ini melibatkan melihat kembali kenangan itu dengan sudut pandang baru. Apa yang bisa Anda pelajari darinya? Bagaimana pengalaman itu membentuk kekuatan Anda hari ini? Ketika Anda mulai menantang dan merevisi memori negatif, Anda membangun kebebasan untuk menciptakan cerita baru tentang diri Anda. Memori memiliki kekuatan besar, tetapi ia tidak harus mendikte masa depan Anda. Dengan memahami sifat memori, peran otak dalam pembentukannya, dan pentingnya emosi dalam pengarsipan pengalaman, Anda mengambil langkah pertama menuju transformasi. Ingatlah, masa lalu Anda adalah cermin untuk dipelajari, bukan penjara untuk dihuni. Melalui kesadaran dan keberanian untuk mengubah perspektif, Anda dapat menciptakan narasi baru. Sebuah kisah yang tidak hanya mencerminkan siapa Anda telah menjadi,
tetapi juga siapa Anda ingin menjadi. Di sini, perjalanan Anda menuju kebebasan mental dan emosional dimulai. Bab 3. Visi Neville Goddard. Bayangkan sejenak bahwa masa lalu Anda bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi seperti tanah liat lunak yang dapat Anda bentuk kembali. Apa yang terasa seperti luka, kegagalan, atau beban bisa diubah menjadi pelajaran, kekuatan, dan bahkan keajaiban. Inilah inti dari ajaran Neville Goddard, bahwa melalui kekuatan imajinasi dan keyakinan, kita memiliki kemampuan untuk membayangkan ulang masa lalu dan, dalam prosesnya, mengubah realitas masa kini. Goddard mengajarkan bahwa dunia kita adalah refleksi dari pikiran dan keyakinan kita. Jika kita ingin dunia kita berubah, kita harus mulai dari dalam. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi ajaran visioner ini, memahami hukum asumsi, dan menemukan cara untuk menerapkannya dalam hidup kita, membawa perubahan yang mendalam dan transformatif. Imajinasi, dalam pandangan Goddard, adalah kekuatan ilahi yang kita semua miliki. Ia bukan sekadar alat untuk melamun, tetapi sebuah jembatan menuju kemungkinan yang tak terbatas. Menurut Goddard, setiap pengalaman kita di dunia nyata pertama-tama lahir dalam pikiran kita. Dengan kata lain, apa yang kita bayangkan dengan intensitas dan keyakinan pada akhirnya menjadi kenyataan. Bayangkan, Anda pernah mengalami kegagalan yang terus menghantui Anda. Setiap kali Anda memikirkannya, rasa malu dan kecewa itu muncul kembali. Goddard mengajak Anda untuk membayangkan ulang momen itu, tetapi kali ini dengan hasil yang berbeda, hasil yang penuh keberhasilan, kebanggaan, dan sukacita. Dengan berulang kali memvisualisasikan versi baru ini, Anda mulai mengubah cara otak Anda mengenang peristiwa tersebut, dan energi dari kenangan baru ini mulai menarik pengalaman serupa ke dalam hidup Anda. Hukum asumsi adalah prinsip bahwa apa yang Anda yakini sebagai benar, pada akhirnya akan menjadi benar. Jika Anda mengasumsikan bahwa Anda adalah seseorang yang penuh potensi, dunia akan mulai memantulkan keyakinan itu kembali kepada Anda. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus mengasumsikan bahwa Anda gagal atau tidak layak, hal itulah yang akan terus Anda alami. Dalam konteks revisi, hukum ini sangat kuat. Ketika Anda membayangkan ulang masa lalu dengan asumsi bahwa peristiwa itu telah menguntungkan Anda mulai merasakan perubahan dalam energi dan keyakinan Anda. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu Anda, hukum asumsi memungkinkan Anda untuk menciptakan makna baru darinya. Namun, kunci dari semua ini adalah keyakinan. Tanpa keyakinan, imajinasi hanyalah fantasi. Neville Goddard menekankan bahwa untuk benar-benar mengubah realitas, Anda harus percaya bahwa perubahan itu mungkin dan bahwa Anda layak untuk itu. Ini bukan hanya tentang berpura-pura. Ini adalah tentang benar-benar merasa bahwa perubahan itu sudah terjadi. Proses ini mungkin tidak mudah, terutama jika Anda membawa beban memori yang sangat menyakitkan. Tetapi setiap kali Anda membayangkan ulang peristiwa tersebut dengan keyakinan bahwa ia memiliki makna baru, Anda sedang melatih otak Anda untuk menerima versi baru dari kebenaran itu. Iman dan visualisasi adalah pasangan tak terpisahkan dalam ajaran Goddard. Visualisasi memungkinkan Anda untuk menciptakan gambaran mental yang kuat tentang masa lalu atau masa depan yang diinginkan, sementara iman memberikan energi kepada gambaran itu untuk menjadi nyata. Bayangkan Anda menutup mata dan melihat diri Anda di sebuah masa lalu yang telah berubah. Anda melihat diri Anda berhasil menghadapi tantangan itu. Anda merasakan kegembiraan dan kepercayaan diri mengalir di dalam diri Anda. Visualisasi ini bukan hanya latihan mental. Ia adalah pengalaman emosional yang nyata yang, jika dilakukan dengan konsistensi, dapat membawa perubahan nyata dalam hidup Anda. Ajaran Neville Goddard mengingatkan kita bahwa kita tidak terkunci dalam masa lalu kita. Imajinasi adalah alat yang memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari rantai cerita lama dan menciptakan narasi baru yang penuh harapan, keberanian, dan cinta. Dengan membayangkan ulang masa lalu, kita tidak hanya mengubah cara kita mengenangnya, tetapi juga cara kita menjalani masa kini dan masa depan. Perjalanan ini membutuhkan keberanian dan dedikasi, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda mulai menggunakan imajinasi Anda sebagai alat untuk revisi, Anda tidak hanya mengubah cerita Anda
Anda menciptakan dunia yang lebih baik untuk dihuni. Disinilah transformasi sejati dimulai. Bab 4. Seni visualisasi. Pernahkah Anda merasa terperangkap oleh bayangan masa lalu? Setiap kali memikirkannya, emosi negatif kembali menghantui Anda, seolah-olah Anda menghidupkan luka itu sekali lagi. Tetapi bagaimana jika ada cara untuk membebaskan diri? Bagaimana jika Anda dapat mengubah kenangan itu menjadi sesuatu yang penuh kekuatan dan kebahagiaan? Disinilah seni visualisasi memainkan perannya. Visualisasi adalah jembatan antara imajinasi dan realitas. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk menggambar ulang kanvas masa lalu, menggantikan warna kelabu dengan cahaya yang menyinari hati Anda. Dalam bab ini, kita akan menyelami kekuatan luar biasa visualisasi, cara melakukannya dengan efektif, dan bagaimana menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari Anda untuk menciptakan transformasi yang mendalam. Pikiran bawah sadar Anda adalah seperti taman yang subur. Apapun yang Anda tanam di dalamnya, baik berupa benih harapan atau keraguan, akan tumbuh dan menghasilkan buahnya dalam realitas Anda. Visualisasi adalah proses menanam benih baru, benih dari kehidupan yang Anda inginkan. Ketika Anda dengan sungguh-sungguh memvisualisasikan masa lalu yang telah direvisi, pikiran bawah sadar Anda mulai menerima gambaran itu sebagai kenyataan. Baginya, tidak ada perbedaan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan dengan kuat. Misalnya, jika Anda memvisualisasikan diri Anda menghadapi situasi masa lalu dengan keberanian dan ketenangan, otak Anda mulai mengganti memori lama yang penuh ketakutan dengan gambaran baru ini. Anda mulai merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih bebas dari bayangan kelam yang dulu mengikat Anda. Visualisasi yang efektif membutuhkan gambaran yang jelas dan mendetail. Bayangkan Anda adalah seorang pelukis, dan setiap pikiran adalah sapuan kuas yang menciptakan lukisan kehidupan Anda. Saat Anda membayangkan ulang masa lalu atau memproyeksikan masa depan, perhatikan setiap detailnya. Warna, suara, aroma, bahkan perasaan yang muncul. Jika Anda memvisualisasikan diri Anda meraih kemenangan atas tantangan masa lalu, bayangkan ekspresi di wajah Anda, detak jantung Anda yang penuh semangat, dan suara sorak-sorai di sekitar Anda. Semakin hidup gambaran itu, semakin kuat pesan yang Anda kirimkan ke pikiran bawah sadar Anda. Seperti halnya otot yang memerlukan latihan berulang untuk menjadi kuat, pikiran juga membutuhkan konsistensi. Visualisasi bukanlah latihan sekali saja. Ini adalah praktik harian yang membangun pola pikir baru. Bayangkan setiap sesi visualisasi sebagai tetes air yang jatuh ke batu. Awalnya, mungkin tidak terlihat perubahan, tetapi dengan setiap tetesan, batu itu mulai terkikis dan membentuk pola baru. Dengan waktu dan kesabaran, pola baru itu menjadi bagian dari diri Anda, menciptakan keyakinan baru, kebiasaan baru, dan realitas baru. Mungkin Anda pernah merasa ragu saat mencoba visualisasi. Pikiran negatif mungkin muncul, berkata, "Ini tidak mungkin terjadi," atau "Apa gunanya mengubah sesuatu yang sudah terjadi?" Keraguan ini wajar, tetapi jangan biarkan ia menghentikan Anda. Setiap kali pikiran negatif muncul, lihatlah sebagai kesempatan untuk memperkuat fokus Anda. Alih-alih melawan pikiran itu, biarkan ia datang, lalu perlahan alihkan perhatian Anda kembali ke gambaran yang ingin Anda ciptakan. Bayangkan pikiran negatif itu seperti awan di langit. Anda tidak perlu mengusirnya, cukup biarkan angin iman dan harapan membawanya pergi. Saat Anda mulai menguasai seni visualisasi, Anda akan merasakan perbedaan yang nyata. Kenangan yang dulu menyakitkan mulai kehilangan kekuatannya. Alih-alih menghantui Anda, mereka menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Anda akan merasa seolah-olah telah menulis ulang sejarah Anda, memberikan diri Anda narasi baru yang memberdayakan. Dengan setiap latihan, Anda akan melihat dampaknya pada cara Anda berpikir, merasakan, dan bertindak. Masa lalu mungkin telah terjadi, tetapi melalui visualisasi, Anda memutuskan bagaimana hal itu memengaruhi Anda di masa kini dan masa depan. Seni visualisasi bukan hanya tentang mengubah masa lalu. Ini adalah tentang menciptakan masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan. Ketika Anda menggambar ulang masa lalu, Anda membebaskan diri dari belenggu yang menahan Anda. Anda mulai melihat dunia dengan mata yang segar, penuh rasa syukur, dan penuh cinta. Melalui visualisasi,
Anda membuka pintu menuju kehidupan yang Anda impikan. Kehidupan di mana Anda adalah arsitek realitas Anda, bebas untuk menciptakan masa depan yang selaras dengan impian terdalam Anda. Dan saat itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri Anda. Kekuatan untuk menghidupkan kembali masa lalu dengan cahaya baru. Dan kekuatan untuk menciptakan masa depan yang Anda inginkan dengan sepenuh hati. Bab 5. Reframing emosi. Emosi adalah jendela jiwa, warna yang melukiskan pengalaman hidup kita. Setiap peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup Anda tidak hanya meninggalkan jejak berupa fakta, tetapi juga emosi yang menyertainya. Ada perasaan bahagia yang menghangatkan hati, tetapi ada pula perasaan kecewa, marah, atau sedih yang membebani jiwa. Apa yang terjadi pada masa lalu mungkin tidak dapat kita ubah, tetapi cara kita memandangnya bisa. Reframing emosi adalah seni untuk melihat ulang peristiwa dengan sudut pandang baru, menciptakan makna yang lebih memberdayakan dari apa yang dulunya terasa menghancurkan. Dalam bab ini, Anda akan diajak untuk mengeksplorasi cara memanfaatkan kekuatan emosi untuk mengubah luka menjadi pembelajaran, trauma menjadi kekuatan, dan masa lalu yang menyakitkan menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Pernahkah Anda merasa bahwa satu peristiwa kecil mampu mengubah suasana hati Anda sepanjang hari? Mungkin sebuah komentar tajam dari seseorang membekas di pikiran Anda, atau justru momen penuh kasih sayang membuat Anda merasa lebih hidup. Inilah kekuatan emosi. Emosi adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Ketika kita memandang masa lalu melalui emosi negatif seperti rasa bersalah, marah, atau malu, kita cenderung terjebak dalam narasi yang membatasi. Sebaliknya, dengan membingkai ulang emosi tersebut, kita bisa membuka diri pada perspektif baru yang lebih positif. Langkah pertama dalam reframing emosi adalah menyadari emosi negatif yang masih melekat pada peristiwa masa lalu. Ini mungkin terasa sulit, karena kita seringkali lebih memilih untuk menghindari luka lama daripada menghadapinya. Namun, keberanian untuk mengenali emosi ini adalah awal dari transformasi. Tuliskan peristiwa yang masih membebani Anda. Apa yang Anda rasakan setiap kali mengingatnya? Apakah itu kemarahan, kekecewaan, atau rasa bersalah? Setelah Anda mengidentifikasi emosi tersebut, tanyakan pada diri sendiri, apakah emosi ini masih relevan dengan situasi saya saat ini? Apakah ada cara lain untuk melihat peristiwa ini yang lebih memberdayakan? Menantang emosi negatif bukan berarti mengabaikannya, tetapi memberikan ruang bagi perspektif baru untuk berkembang. Bayangkan peristiwa masa lalu seperti sebuah lukisan. Emosi negatif mungkin telah mewarnainya dengan gelap, tetapi Anda memiliki kuas untuk menambahkan warna baru yang lebih cerah. Anda dapat memilih untuk mengganti rasa kecewa dengan rasa syukur, mengganti rasa malu dengan rasa bangga atas keberanian Anda untuk bertahan. Sebagai contoh, jika Anda merasa gagal dalam suatu momen, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Pelajaran itulah yang menjadi cahaya dalam kegelapan, mengubah cara Anda melihat masa lalu. Memaafkan adalah salah satu bentuk reframing emosi yang paling kuat. Ketika Anda memaafkan, Anda membebaskan diri dari beban masa lalu. Ini bukan berarti Anda menyetujui apa yang terjadi, tetapi Anda memilih untuk tidak membiarkan peristiwa itu mendikte kebahagiaan Anda di masa kini. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting. Banyak dari kita membawa rasa bersalah yang tak terucapkan, merasa bahwa kita seharusnya bertindak lebih baik atau membuat keputusan yang berbeda. Tetapi kenyataannya, Anda telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan kemampuan yang Anda miliki saat itu. Renungkan kata-kata ini. Saya memilih untuk memaafkan diri saya sendiri. Saya berhak untuk melepaskan beban ini dan melangkah maju dengan ringan. Ulangi afirmasi ini setiap kali rasa bersalah muncul, dan biarkan hati Anda merasa lebih damai. Saat Anda belajar untuk membingkai ulang emosi Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan makna baru dari setiap pengalaman, menjadikannya sebagai bagian dari kisah pertumbuhan Anda. Luka masa lalu tidak perlu mendefinisikan siapa Anda. Sebaliknya, mereka bisa menjadi bukti kekuatan Anda untuk bangkit, belajar,
dan berkembang. Dengan reframing emosi, Anda mengubah narasi hidup Anda dari cerita tentang penderitaan menjadi kisah tentang kemenangan. Ketika Anda melihat masa lalu Anda dengan mata yang penuh cinta dan pengertian, Anda akan menemukan harta yang tersembunyi di balik setiap pengalaman. Peristiwa yang dulu terasa berat kini menjadi pelajaran yang memperkaya jiwa Anda. Dengan setiap langkah menuju reframing emosi, Anda semakin dekat pada kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup tanpa beban masa lalu, kebebasan untuk melihat diri Anda dengan rasa syukur, dan kebebasan untuk menciptakan masa depan yang penuh dengan cahaya. Bab 6. Teknik revisi sebelum tidur. Bayangkan ini, Anda berada di penghujung hari, tubuh Anda mulai rileks, dan pikiran Anda perlahan-lahan melayang di antara kesadaran dan tidur. Pada saat inilah, pikiran bawah sadar Anda paling reseptif, sebuah gerbang terbuka menuju transformasi. Teknik revisi sebelum tidur adalah kunci untuk memanfaatkan momen ini. Alat yang mampu mengubah pola pikir Anda, menyembuhkan luka emosional, dan membentuk realitas baru. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi kekuatan luar biasa dari teknik ini, bagaimana langkah-langkahnya dapat membawa perubahan mendalam, dan mengapa kebiasaan ini bisa menjadi bagian tak tergantikan dari perjalanan pertumbuhan diri Anda. Pikiran kita seperti taman yang subur. Apapun yang Anda tanam dalam pikiran bawah sadar Anda sebelum tidur akan tumbuh sepanjang malam. Jika Anda mengisi malam Anda dengan kekhawatiran, penyesalan, atau pikiran negatif, Anda menyiram benih yang menghambat kebahagiaan Anda. Sebaliknya, dengan teknik revisi sebelum tidur, Anda menanam benih baru, benih harapan, kekuatan, dan keyakinan pada kemungkinan tak terbatas. Teknik ini tidak hanya membantu Anda mengubah pandangan tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga menciptakan fondasi mental untuk menjalani hari-hari Anda dengan lebih damai dan penuh percaya diri. Ini adalah alat untuk melepaskan diri dari siklus negatif yang tak berujung, memberi Anda ruang untuk hidup dengan kebebasan dan kesadaran penuh. Untuk mempraktikkan teknik ini, Anda tidak membutuhkan alat khusus, hanya niat, ketenangan, dan beberapa menit sebelum tidur. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Temukan momen yang membutuhkan revisi. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat hari Anda. Adakah peristiwa yang membuat Anda merasa kecewa, marah, atau sedih? Mungkin itu adalah percakapan yang tidak berjalan dengan baik, keputusan yang Anda sesali, atau momen kegagalan yang mengguncang keyakinan Anda. Identifikasi momen tersebut dengan jelas. 2. Masuk ke keadaan relaksasi. Berbaringlah dengan nyaman dan tarik napas dalam-dalam. Biarkan tubuh Anda rileks, lepaskan ketegangan apapun yang Anda rasakan. Semakin rileks tubuh dan pikiran Anda, semakin mudah untuk mengakses pikiran bawah sadar Anda. 3. Bayangkan ulang peristiwa dengan akhir yang berbeda. Sekarang, gunakan imajinasi Anda untuk menciptakan ulang peristiwa itu. Tetapi kali ini, bayangkan semuanya berjalan dengan sempurna. Jika Anda merasa ada kata-kata yang menyakiti, bayangkan bahwa Anda atau orang lain berkata dengan penuh kasih dan pengertian. Jika ada kegagalan, bayangkan Anda berhasil dengan gemilang. Visualisasikan setiap detail dengan jelas. Rasakan emosi positif yang muncul dari hasil tersebut. 4. Rasakan emosi positif, seolah itu nyata. Kunci dari teknik ini adalah merasakan. Bayangkan dengan begitu kuat hingga Anda benar-benar merasa lega, bahagia, atau damai. Pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara realitas dan imajinasi, sehingga perasaan ini akan tertanam dalam diri Anda. 5. Biarkan visualisasi. Ini membawa Anda ke tidur. Setelah selesai, jangan biarkan pikiran Anda kembali ke pola negatif. Biarkan visualisasi ini menjadi gambar terakhir yang Anda bawa ke dalam tidur Anda. Ini akan memperkuat pesan positif yang telah Anda tanam. Teknik revisi sebelum tidur hanya efektif jika Anda melakukannya dengan ketenangan dan fokus. Pikiran yang gelisah atau penuh distraksi akan menghalangi akses ke pikiran bawah sadar Anda. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung, ruangan yang tenang, pencahayaan redup, dan suasana hati yang damai. Relaksasi adalah pintu gerbang menuju pikiran bawah sadar. Dengan setiap napas yang Anda ambil,
biarkan tubuh Anda melembut, biarkan hati Anda terbuka, dan lepaskan semua tekanan hari itu. Seperti kebiasaan baru lainnya, teknik revisi memerlukan konsistensi. Jadikan ini bagian tak tergantikan dari rutinitas malam Anda. Anggaplah ini sebagai hadiah untuk diri Anda sendiri. Waktu untuk melepaskan beban, menanam harapan baru, dan mempersiapkan diri untuk hari yang lebih baik. Mulailah dengan meluangkan beberapa menit setiap malam. Jika sulit untuk melakukannya setiap hari, mulailah dengan 3 kali seminggu, lalu tingkatkan frekuensinya. Semakin sering Anda melakukannya, semakin besar dampaknya pada pola pikir dan hidup Anda. Banyak orang melaporkan perubahan luar biasa setelah secara rutin melakukan teknik ini. Mereka merasa lebih damai, lebih percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan dengan perspektif yang segar. Luka emosional yang dulunya terasa begitu dalam mulai sembuh, dan pola pikir negatif yang menahan mereka berubah menjadi keyakinan yang memberdayakan. Teknik revisi sebelum tidur bukan hanya alat untuk mengubah pandangan tentang masa lalu, tetapi juga sebuah jembatan menuju masa depan yang Anda inginkan. Setiap malam adalah kesempatan baru untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan menciptakan. Anda adalah arsitek hidup Anda, dan pikiran Anda adalah alat paling ampuh yang Anda miliki. Teknik revisi sebelum tidur memberi Anda cetak biru untuk membangun kembali masa lalu Anda dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Saat Anda mempraktikkan teknik ini, ingatlah bahwa Anda tidak hanya mengubah cara Anda melihat masa lalu, tetapi juga membentuk cara Anda menghadapi masa kini dan menciptakan masa depan. Tidurlah dengan keyakinan bahwa setiap malam adalah awal dari transformasi yang luar biasa. Dan bangunlah dengan semangat untuk menjalani hari baru dengan penuh potensi. Bab 7. Memperluas kesadaran melalui meditasi visualisasi. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, kita sering kehilangan koneksi dengan diri sejati kita. Pikiran kita seperti sungai deras, mengalir tanpa henti dengan pemikiran, kekhawatiran, dan harapan. Namun, di bawah arus itu terdapat kedamaian yang mendalam, sebuah tempat di mana kekuatan sejati kita bersemayam. Meditasi visualisasi adalah alat yang memungkinkan kita menyelam ke dalam kedamaian ini, memperluas kesadaran, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan impian dan tujuan kita. Bab ini mengajak Anda menjelajahi kekuatan meditasi visualisasi, sebuah praktik yang tak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menyalakan imajinasi Anda, membentuk jalan menuju transformasi pribadi. Visualisasi adalah bahasa pikiran bawah sadar. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan jelas dan mendalam, pikiran Anda mulai mempercayainya sebagai kenyataan. Meditasi visualisasi menggabungkan kekuatan fokus dengan energi kreativitas untuk menciptakan gambaran mental yang hidup, sehingga Anda dapat mengarahkan energi Anda untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan. Meditasi ini bukan hanya tentang menciptakan gambar-gambar indah dalam pikiran Anda. Ini adalah tentang menghidupkan visi, membangkitkan perasaan yang selaras dengan impian Anda, dan membawa pengalaman itu ke dalam kenyataan. Dalam meditasi visualisasi, Anda tidak hanya menjadi seorang pengamat, Anda menjadi seorang pencipta. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memulai meditasi visualisasi dan menciptakan pengalaman yang mendalam. 1. Temukan tempat yang tenang. Carilah tempat di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan nyaman atau berbaring dalam posisi yang mendukung relaksasi. Pastikan tubuh Anda merasa santai, namun tetap waspada. 2. Mulai dengan pernafasan dalam. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara memenuhi paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan. Dengan setiap napas, biarkan tubuh dan pikiran Anda semakin rileks. Fokus pada pernapasan membantu Anda melepaskan distraksi dan membawa kesadaran ke saat ini. 3. Bawa visi Anda ke dalam pikiran. Tutup mata Anda dan bayangkan tujuan atau impian yang ingin Anda capai. Gambarkan dengan jelas. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda rasakan? Misalnya, jika Anda membayangkan diri Anda berhasil dalam karier, lihatlah diri Anda berbicara dengan percaya diri, mendengar pujian dari rekan kerja, dan merasakan kebanggaan serta kepuasan dalam hati Anda. 4. Tambahkan detail emosional. Detail adalah kunci untuk membuat visualisasi Anda hidup. Bayangkan warna, suara, aroma, dan tekstur.
Namun yang lebih penting, rasakan emosi yang muncul dari visi tersebut. Bagaimana rasanya berada di tempat itu, mengalami momen itu? Biarkan kebahagiaan, kedamaian, atau rasa syukur mengalir melalui diri Anda. 5. Biarkan visualisasi mengalir secara alami. Tidak perlu memaksakan gambar tertentu, biarkan imajinasi Anda membawa Anda lebih jauh. Jika pikiran Anda mengalir ke tempat lain, ikuti alirannya dengan rasa ingin tahu. Seringkali, pikiran bawah sadar Anda tahu apa yang perlu Anda lihat atau rasakan. 6. Akhiri dengan pernyataan positif. Saat meditasi Anda selesai, ucapkan afirmasi positif dalam hati. Misalnya, saya terbuka menerima semua kebaikan yang datang kepada saya, atau saya menciptakan kehidupan yang penuh dengan keberlimpahan dan kebahagiaan. Meditasi visualisasi membawa Anda lebih dari sekadar ketenangan sesaat. Ini adalah latihan untuk menghubungkan diri Anda dengan masa depan yang Anda inginkan. Dengan terus melakukannya, Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda mampu mencapai apapun yang Anda bayangkan. Manfaat lain dari meditasi ini meliputi 1. Mengurangi stres. Membayangkan diri Anda berada dalam situasi yang damai dapat menenangkan pikiran dan tubuh Anda. 2. Meningkatkan fokus. Ketika Anda secara teratur memvisualisasikan tujuan Anda lebih mungkin mengambil tindakan yang selaras dengan impian Anda. 3. Meningkatkan kreativitas. Proses visualisasi melatih otak Anda untuk berpikir di luar kotak, membuka pintu menuju ide-ide baru. 4. Menyembuhkan luka emosional. Visualisasi dapat membantu Anda membayangkan masa lalu yang menyakitkan dengan akhir yang lebih damai, membantu penyembuhan batin. Jika Anda merasa sulit untuk fokus atau mendapatkan gambar yang jelas, jangan khawatir. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan waktu dan latihan. Bahkan jika gambaran Anda kabur atau terasa tidak nyata pada awalnya, teruslah melakukannya. Ingatlah bahwa perasaan lebih penting daripada kejernihan visual. Hambatan lain yang mungkin muncul adalah keraguan diri. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akan berhasil? Saat keraguan muncul, sadari itu sebagai bagian dari proses. Biarkan keraguan itu datang dan pergi tanpa menghakimi diri sendiri. Seperti latihan apapun, meditasi visualisasi menjadi lebih efektif dengan konsistensi. Pilih waktu tertentu setiap hari, seperti pagi hari setelah bangun tidur atau malam sebelum tidur. Jadikan ini bagian dari rutinitas harian Anda, seperti menyikat gigi atau sarapan pagi. Tetapkan tujuan yang spesifik untuk meditasi Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kepercayaan diri, menarik peluang, atau memperkuat rasa syukur? Dengan tujuan yang jelas, visualisasi Anda akan menjadi lebih terarah dan bermakna. Meditasi visualisasi adalah undangan untuk mengambil alih peran sebagai arsitek kehidupan Anda. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda tidak hanya bermimpi, tetapi juga menciptakan realitas baru. Saat Anda terus mempraktikkan meditasi ini, Anda akan melihat perubahan yang subtil namun kuat dalam cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Impian Anda akan menjadi lebih dari sekadar harapan. Mereka akan menjadi kenyataan yang Anda ciptakan dengan kesadaran penuh. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan imajinasi Anda membuka pintu menuju kemungkinan tanpa batas. Hidup Anda adalah kanvas, dan meditasi visualisasi adalah kuas yang membantu Anda melukis kehidupan yang Anda inginkan. Indah, berwarna, dan penuh makna. Bab 8. Mengubah ilusi kendali menjadi kebijaksanaan penerimaan. Sebagai manusia, kita sering terjebak dalam perangkap ilusi kendali. Kita merasa harus menggenggam erat semua aspek kehidupan, berusaha mengatur setiap detail, memastikan bahwa hasil sesuai dengan keinginan kita. Namun, kenyataan selalu membuktikan bahwa kendali sepenuhnya adalah sebuah ilusi, fragmen keinginan yang rapuh di tengah arus tak terduga kehidupan. Bab ini mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana ilusi kendali menciptakan beban yang tak perlu dan bagaimana kebijaksanaan penerimaan dapat membawa kebebasan sejati. Ilusi kendali berasal dari kebutuhan mendasar kita akan keamanan. Kita berpikir bahwa dengan mengontrol segala sesuatu, kita dapat menghindari rasa sakit, kegagalan, atau ketidakpastian. Kita merancang rencana, memetakan langkah,
dan seringkali mengikat diri pada ekspektasi tertentu. Namun, semakin keras kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin besar pula kecemasan yang kita rasakan. Hal-hal kecil yang melenceng dari rencana terasa, seperti kegagalan besar. Kita mulai menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau bahkan kehilangan harapan. Ironisnya, semakin kita mencoba menggenggam kehidupan, semakin licin ia terasa. Seperti pasir yang keluar dari sela jari, upaya kita untuk mengontrol seringkali justru membuat kita kehilangan momen berharga yang ada di hadapan kita. Penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa arah. Sebaliknya, penerimaan adalah seni melepaskan diri dari kebutuhan untuk memaksakan hasil tertentu, sambil tetap bergerak maju dengan niat dan kesadaran. Bayangkan Anda berada di tengah sungai yang deras. Jika Anda terus melawan arus, Anda akan lelah, frustrasi, dan akhirnya terbawa arus. Namun, jika Anda belajar untuk mengalir bersama arus, menggunakan energi air untuk membawa Anda ke tujuan, perjalanan menjadi lebih ringan. Itulah esensi penerimaan, bergerak selaras dengan kehidupan, bukan melawannya. Penerimaan mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Tindakan, sikap, dan respons kita. Sementara itu, kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pendapat orang lain, keadaan eksternal, atau hasil akhir dari usaha kita. Ketika kita melepaskan ilusi kendali, kita memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir dengan cara yang alami dan organik. Kita membuka diri terhadap kemungkinan yang tak terduga, membiarkan kebijaksanaan alam semesta bekerja tanpa hambatan dari rasa takut atau kebutuhan untuk mendikte segalanya. Berikut adalah beberapa manfaat dari melepaskan kendali. 1. Kedamaian batin. Anda berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali Anda, membebaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu. 2. Fleksibilitas. Anda menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, melihatnya sebagai peluang alih-alih ancaman. 3. Kreativitas. Dengan melepaskan kendali, Anda membuka ruang untuk ide-ide baru dan solusi kreatif. 4. Hubungan yang lebih baik. Anda berhenti mencoba mengendalikan orang lain, memungkinkan hubungan berkembang secara alami dan autentik. Untuk mulai melepaskan kendali, Anda dapat mencoba langkah-langkah berikut. 1. Sadari pola kendali Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan area dalam hidup Anda di mana Anda merasa perlu mengontrol segalanya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar di bawah kendali saya? Jika tidak, lepaskan dengan penuh kesadaran. 2. Praktikan syukur. Fokus pada hal-hal yang berjalan baik dalam hidup Anda saat ini. Rasa syukur membantu Anda melihat bahwa tidak semua harus sesuai rencana untuk membawa kebahagiaan. 3. Latih mindfulness. Hidup di saat ini adalah cara yang efektif untuk melepaskan kebutuhan akan kendali. Saat Anda hadir sepenuhnya, pikiran Anda tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. 4. Percayakan pada kehidupan. Latih keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan dan pada waktu yang tepat. Ketika Anda percaya pada arus kehidupan, Anda lebih mudah menerima apapun yang terjadi. 5. Ulangi afirmasi positif. Gunakan afirmasi seperti, saya menerima kehidupan sebagaimana adanya. Saya percaya pada kebijaksanaan alam semesta. Saya memilih untuk melepaskan dan mengalir bersama kehidupan. Seorang anak kecil menemukan kepompong kupu-kupu yang hampir menetas. Dengan niat baik, ia mencoba membantu dengan membuka kepompong itu sedikit lebih lebar. Namun, kupu-kupu yang keluar tidak pernah belajar menggunakan sayapnya karena ia tidak melewati proses perjuangan keluar dari kepompong. Hidup kita seringkali seperti kupu-kupu itu. Kita ingin mengontrol proses, mempercepat waktu, atau menghindari perjuangan. Namun, perjuangan itulah yang memberi kita kekuatan untuk terbang. Dengan melepaskan kendali, kita belajar mempercayai proses dan menemukan kekuatan sejati kita di dalamnya. Hidup bukanlah tentang mengendalikan setiap arus, tetapi tentang belajar menari di atas ombak. Ketika Anda melepaskan ilusi kendali, Anda menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup dengan keaslian,
kebebasan untuk menerima ketidaksempurnaan, dan kebebasan untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Hidup selalu penuh misteri, dan justru disitulah keindahannya. Lepaskan kendali Anda, percayai perjalanan ini, dan temukan keajaiban yang menanti Anda di setiap tikungan jalan. Bab 9. Harmoni antara emosi dan logika. Manusia adalah perpaduan unik antara emosi yang mengalir dan logika yang tajam. Kita seperti orkestra besar, dengan emosi sebagai melodi lembut yang menyentuh hati, dan logika sebagai ritme stabil yang menjaga kita tetap seimbang. Ketika keduanya selaras, kita menciptakan simfoni kehidupan yang indah. Namun, ketika salah satu mendominasi, harmoni itu berubah menjadi kekacauan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi hubungan mendalam antara emosi dan logika, bagaimana keduanya memengaruhi keputusan kita, serta cara menciptakan keseimbangan agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Emosi adalah suara hati. Ia seringkali berbicara lebih cepat daripada pikiran, mengarahkan kita pada reaksi spontan. Baik itu rasa takut yang melindungi kita, cinta yang menggerakkan kita, atau kemarahan yang memperingatkan kita akan pelanggaran. Namun, logika adalah panduan yang memastikan langkah kita tetap rasional. Logika membantu kita memahami dunia dengan cara yang objektif, merancang rencana, dan memecahkan masalah dengan efisiensi. Ketika emosi dan logika bekerja bersama, kita membuat keputusan yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga berakar pada apa yang penting bagi hati kita. Namun, seringkali keduanya berbenturan. Emosi mendesak kita untuk bertindak impulsif, sementara logika memaksa kita berhenti dan berpikir ulang. Konflik inilah yang sering menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam hidup. Ketika emosi mendominasi, kita sering terjebak dalam keputusan impulsif yang berujung pada penyesalan. Dalam kemarahan, kita mungkin mengatakan hal-hal yang menyakiti orang lain. Dalam ketakutan, kita mungkin menghindari peluang besar. Dalam euforia, kita mungkin melupakan risiko yang ada di depan. Sebaliknya, ketika logika mengambil alih sepenuhnya, hidup terasa dingin dan kaku. Kita kehilangan hubungan dengan apa yang membuat hidup bermakna. Kita mungkin membuat keputusan yang masuk akal di atas kertas, tetapi kosong secara emosional. Keputusan yang mungkin mengabaikan kebahagiaan kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Harmoni antara emosi dan logika adalah seni, bukan sains. Itu berarti belajar kapan mendengarkan hati dan kapan mempercayai pikiran. Ini bukan tentang memilih satu di atas yang lain, tetapi tentang menghormati keduanya sebagai komponen penting dari siapa diri kita. Bayangkan Anda seorang kapten kapal di tengah samudra. Emosi adalah angin yang mendorong layar Anda, memberi energi dan arah. Logika adalah kemudi yang memastikan kapal tetap di jalur, menghindari bahaya tersembunyi. Tanpa angin, kapal tidak akan bergerak. Tanpa kemudi, kapal akan tersesat. Untuk menciptakan keseimbangan antara emosi dan logika, kita perlu mengenali peran masing-masing dan mengelolanya dengan bijak. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mencapainya. 1. Kenali emosi Anda. Luangkan waktu untuk menyadari emosi yang Anda rasakan tanpa langsung bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin emosi ini sampaikan? 2. Libatkan logika. Setelah memahami emosi Anda, gunakan logika untuk mengevaluasi situasi. Tanyakan, apa keputusan terbaik yang bisa saya buat berdasarkan informasi ini? 3. Berhenti sejenak sebelum bertindak. Ketika menghadapi keputusan penting, beri diri Anda waktu untuk berpikir. Gunakan jeda ini untuk memastikan bahwa Anda tidak bereaksi hanya berdasarkan dorongan hati. 4. Latih empati dan objektivitas. Empati membantu Anda memahami bagaimana emosi memengaruhi orang lain. Objektivitas memungkinkan Anda melihat situasi dengan jernih tanpa bias. 5. Evaluasi keputusan Anda. Setelah membuat keputusan, tinjau kembali proses Anda. Apakah emosi dan logika sama-sama dipertimbangkan? Jika tidak, apa yang bisa Anda lakukan lebih baik di lain waktu? Keseimbangan antara emosi dan logika bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Itu adalah keterampilan yang perlu dilatih.
Kebijaksanaan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi Anda dengan cara yang memberdayakan Anda dan orang lain. Kebijaksanaan ini juga mengajarkan kita bahwa tidak semua emosi harus dihindari atau ditindas. Bahkan emosi yang tampaknya negatif, seperti kesedihan atau rasa bersalah, membawa pesan yang penting. Ketika kita belajar mendengar pesan ini tanpa membiarkannya menguasai kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan penuh kesadaran. Seorang lelaki tua bijak pernah berkata kepada muridnya, "Di dalam dirimu ada dua burung yang tinggal. Yang satu adalah burung emosi, penuh warna dan kicauan yang indah. Yang lainnya adalah burung logika, terbang tinggi dengan pandangan yang tajam. Jika kau ingin hidupmu seimbang, kau harus memberi ruang bagi keduanya untuk terbang bersama." Murid itu bertanya, "Bagaimana aku tahu kapan harus mendengarkan yang satu dan yang lainnya?" Orang bijak itu tersenyum. "Kau tidak perlu memilih. Dengarkan burung yang pertama berbicara, dan biarkan yang kedua menjadi penuntun langkahmu. Dengan begitu, kau tidak hanya mendengar suara kehidupan, tetapi juga memahami jalannya." Hidup adalah perpaduan antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Ketika kita belajar menyelaraskan emosi dan logika, kita menciptakan kehidupan yang tidak hanya penuh kebijaksanaan, tetapi juga bermakna. Tidak ada yang salah dengan mengikuti hati Anda. Begitu pula tidak ada yang salah dengan menggunakan pikiran Anda. Yang terpenting adalah bagaimana keduanya dapat bekerja bersama, membawa Anda pada keputusan yang mencerminkan siapa Anda sebenarnya, seorang individu yang hidup sepenuhnya, dengan kehangatan emosi dan kejernihan logika. Biarkan emosi Anda menjadi energi yang menggerakkan Anda, dan biarkan logika Anda menjadi arah yang menuntun Anda. Bersama-sama, keduanya akan membawa Anda ke tempat yang jauh lebih indah daripada yang bisa Anda bayangkan. Bab 10. Merangkul masa depan yang Anda ciptakan. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, namun terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang tak terlepas? Kita seringkali menatap ke belakang, mengingat kegagalan, penyesalan, dan ketakutan yang membayangi kita. Namun, pada kenyataannya, setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setiap saat adalah peluang untuk memilih bagaimana kita ingin hidup, terlepas dari apa yang telah terjadi. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan merangkul kekuatan untuk menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan kepuasan. Masa lalu adalah bayangan yang kadang membuat kita merasa terjebak. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita kita, membebaskan diri dari narasi yang membatasi kita. Seperti seorang seniman yang mengubah kanvas kosong menjadi lukisan yang indah, kita dapat mengubah masa depan kita dengan menciptakan visi yang lebih baik, lebih besar, dan lebih menyenangkan. Setiap perubahan dalam hidup kita dimulai dengan sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak lagi terikat pada kesalahan masa lalu atau ketakutan yang belum terjadi. Anda tidak perlu membawa beban masa lalu Anda ke dalam hari esok. Anda memiliki kekuatan untuk membuat keputusan baru yang akan mempengaruhi jalan hidup Anda. Setiap hari adalah bab baru dalam cerita hidup kita. Namun, seringkali kita merasa takut untuk melangkah, takut bahwa kita akan gagal lagi, atau takut bahwa kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Padahal, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses belajar. Setiap tantangan yang Anda hadapi membawa pelajaran berharga yang dapat mengarahkan Anda menuju pencapaian yang lebih besar. Masa depan Anda bukanlah sesuatu yang pasif. Ia adalah sesuatu yang Anda bentuk. Dengan setiap keputusan, dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda membangun fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Bahkan ketika jalan yang Anda tempuh tampak berliku, percayalah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Visi yang jelas tentang masa depan Anda adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Ketika Anda memiliki gambaran yang kuat tentang apa yang Anda inginkan, tubuh dan pikiran Anda akan mulai bekerja menuju pencapaiannya. Namun, visi ini tidak cukup hanya dipikirkan. Ia harus diwujudkan dalam tindakan. Setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecil, adalah bagian dari perjalanan Anda menuju tujuan yang lebih besar. Bayangkan diri Anda berjalan di jalan yang penuh dengan rintangan. Jalan tersebut tidak selalu lurus atau mudah,
tetapi di ujungnya ada pemandangan yang menakjubkan yang menanti Anda. Setiap langkah yang Anda ambil mendekatkan Anda pada pemandangan itu. Langkah kecil pun, jika dilakukan dengan niat yang kuat, akan membawa Anda ke tempat yang jauh lebih baik. Tidak ada perjalanan yang bebas dari rasa takut dan keraguan. Ketika Anda berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, pasti akan ada momen di mana ketakutan mencoba menghalangi Anda. Ketakutan akan kegagalan, keraguan terhadap kemampuan diri, dan rasa tidak cukup baik bisa muncul begitu saja. Namun, ketahuilah bahwa ketakutan adalah hal yang wajar. Ia adalah bagian dari proses, bukan penghalang untuk maju. Yang penting adalah bagaimana Anda memilih untuk merespons ketakutan tersebut. Anda bisa membiarkan ketakutan itu menghentikan Anda, atau Anda bisa menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Setiap kali Anda melangkah meskipun takut, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih besar dari rasa takut itu. Anda lebih kuat daripada ketidakpastian yang mengintai. Masa depan yang Anda ciptakan bukan hanya tentang pencapaian material atau kesuksesan eksternal. Ini juga tentang kebahagiaan batin dan kepuasan yang datang dari menjalani hidup yang sejati. Kebahagiaan sejati tidak datang dari status sosial atau barang-barang yang kita miliki. Itu datang dari kedamaian dalam hati kita, dari menerima diri kita apa adanya, dan dari menjalani hidup yang penuh makna. Ciptakan masa depan yang Anda inginkan dengan penuh cinta dan tujuan. Temukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang Anda ambil, dalam setiap pengalaman yang Anda jalani. Jangan biarkan kebahagiaan Anda tergantung pada hal-hal yang ada di luar kendali Anda. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan itu adalah sesuatu yang dapat Anda ciptakan setiap hari. Mengubah masa depan Anda membutuhkan lebih dari sekadar mimpi dan harapan. Anda perlu mengubah kebiasaan Anda, pola pikir Anda, dan cara Anda melihat dunia. Kebiasaan sehari-hari Anda adalah dasar dari hidup yang Anda bangun. Kebiasaan positif, seperti disiplin, rasa syukur, dan ketekunan, akan membentuk masa depan yang Anda inginkan. Buatlah kebiasaan yang mendukung visi Anda, kebiasaan yang mengarahkan Anda menuju impian Anda. Ketika Anda melatih diri untuk berfokus pada hal-hal yang positif, untuk tetap tekun meskipun ada rintangan, dan untuk bersyukur atas setiap langkah kecil yang Anda ambil, Anda menciptakan masa depan yang lebih terang dan penuh harapan. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh apa yang telah terjadi di masa lalu. Anda memiliki kendali penuh untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Dengan visi yang jelas, dengan keberanian untuk mengambil tindakan, dan dengan keyakinan pada kemampuan diri, Anda dapat merangkul masa depan yang penuh dengan peluang dan kebahagiaan. Ingatlah selalu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah Anda. Masa depan Anda menunggu, dan itu adalah hadiah yang penuh dengan potensi tak terbatas. Apa yang Anda pilih untuk lakukan hari ini akan menentukan perjalanan Anda esok hari. Jadi, ambil kendali dan mulailah menciptakan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan yang Anda impikan. Kesimpulan. Saat kita melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan membuka mata terhadap potensi tak terbatas yang ada di depan kita, kita menyadari bahwa kita adalah pencipta takdir kita sendiri. Setiap pilihan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, adalah peluang untuk merancang hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih penuh kebahagiaan. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan meredupkan cahaya impian Anda. Masa depan Anda adalah ruang yang kosong, siap diisi dengan visi, aksi, dan niat yang penuh kekuatan. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan, dan setiap saat adalah titik balik yang penuh dengan kemungkinan. Jadi, apa yang Anda tunggu? Pintu menuju kebebasan dan potensi Anda sudah terbuka, dan sekarang saatnya untuk melangkah dengan penuh keyakinan ke arah yang lebih cerah, lebih berani, dan lebih penuh makna.